Etika bisnis dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Mengapa etika harus diterapkan di lingkungan bisnis? Karena etika bisnis dapat membentuk nilai norma dan aturan dalam perusahaan yang nantinya akan dijadikan pedoman untuk berperilaku dan bersikap oleh anggota-anggota di perusahaan tersebut. Selain itu, etika juga bisa dijadikan pedoman untuk memasarkan dan menciptakan suatu produk yang akan menjadi daya jual perusahaan. Etika dalam lingkungan perusahaan ada dua, yaitu yang pertama, etika dalam lingkungan internal, dan yang kedua, etika dalam lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar perusahaan dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Yang termasuk dalam lingkungan internal adalah para pemegang saham, direktur, manajer, karyawan, dan seluruh departemen yang bertanggung jawab langsung terhadap perusahaan. Sedangkan yang termasuk lingkungan eksternal perusahaan adalah para stakeholder dan masyarakat yang berada di sekitar tempat perusahaan tersebut. Etika dalam lingkungan internal perusahaan mencakup aturan-aturan dan pedoman berperilaku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggota internal perusahaan. Contohnya adalah harus bersikap jujur dan terbuka dalam melakukan pekerjaan. Kemudian, sebagai atasan harus bersikap adil dan bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Anggota internal perusahaan juga harus dapat bertanggung jawab atas apapun yang telah diperbuat dalam perusahaan. Dan juga tentunya harus dapat bertindak dan bersikap sportif, realistis, kritis, rendah hati, dan juga harus memiliki rasa hormat. Etika dalam lingkungan eksternal misalnya yaitu tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan sekitar. Seperti membuang limbah hasil produksi sembarangan, membuat kebisingan sepanjang waktu, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan masih banyak lainnya. Ada beberapa cara agar hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternalnya tetap terjaga dengan baik, yaitu dengan sering mengadakan bakti sosial dengan masyarakat sekitar, memberikan bantuan dana dan juga beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu, terutama yang bermukim di sekitar perusahaan. Dan masih banyak lagi usaha-usaha lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga hubungan perusahaan dan lingkungan eksternalnya. Jika perusahaan dapat menjaga etika terhadap lingkungannya dengan baik, maka perusahaan itu akan memperoleh banyak keuntungan. Salah satu keuntungan yang diperoleh apabila hubungan perusahaan dengan lingkungan internalnya terjaga adalah anggota dalam lingkungan internal perusahaan akan lebih disiplin karena telah memiliki pedoman dalam berperilaku yang kuat, proses produksi, dan pemasaran produk hasil produksi. Sedangkan keuntungan di lingkungan eksternalnya adalah citra perusahaan di lingkungan sekitar akan bagus, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan meningkat. Karena yang mana kita ketahui, membangun kepercayaan adalah hal yang sangat penting dan terkadang butuh usaha lebih untuk melakukannya. Jika kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan kita sudah tercipta dengan baik, maka perusahaan akan lebih mudah melakukan promosi dan memasarkan hasil produksinya. Selain itu, dengan terciptanya hubungan yang baik antara perusahaan dan lingkungan sekitarnya akan membuat perusahaan lebih mudah mendapatkan akses untuk memperoleh sumber daya manusia.
Dengan adanya etika bisnis, bisnis akan lebih mudah dan terarah dalam upayanya membentuk citra, norma, serta nilai sumber daya manusianya. Menjalankan bisnis dalam etika juga akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti persaingan bisnis tidak sehat yang berujung merugikan suatu pihak. Apabila dalam berbisnis kita tidak menerapkan etika, maka akibatnya adalah persaingan dapat menjadi tidak sehat, konsumen menderita, pencemaran lingkungan, atau menimbulkan praktek monopoli perdagangan. Untuk menciptakan kondisi bisnis yang kondusif, harus ada sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah, sehingga pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Jika etika diterapkan secara internal di seluruh lapisan perusahaan, karyawan, dan pimpinan akan memiliki relasi yang baik. Lalu, suasana bekerja akan semakin kondusif dan suportif. Ini menjauhkan perusahaan dari praktik curang di dalam lingkungannya sendiri.